Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi saham batu bara ya, AAD, dan juga saham perbankan nanti diwakili saham BRI. Nah ini ya teman-teman, ini hari Kamis nih teman-teman, hari Kamis jam 11.48 nih. Ini saya sengaja bikin videonya pas siang ya, biar bisa mantau harga ya. Ini IHSG turun, saham-saham yang ini juga turun ya, banyak yang turun ya. PTBA juga turun tapi kecil ya, berarti memang sudah tertahan di situ ya. BMRI turun, BRI turun lagi tapi masih di atas 4.100 ya. Oh ya, penurunan wajar ya. Kalau dia lanjut turun mungkin di sekitar 3.900-an ya. Tapi kalau mantul ya lumayan. Nah, kemudian AAD naik. Nah nih, AAD naiknya lumayan nih. Wih, udah ke ini ya, level tertinggi ya saat dari yang terendah kemarin ya teman ya. Tapi kalau dari harga tertinggi masih belum ya, ini 11.000 di ini. Nah ini kalau teman-teman investasi ya di saham ya, kalau pegang saham-saham yang Big Bang misalnya salah satunya BRI, itu saat koreksi ini adalah saat yang tepat untuk masuk teman-teman, karena ya udah nggak usah bingung-bingung mikirin apa ya, portofolio minus atau plus gitu kan, tapi dalam jangka panjang dia akan naik. Jadi saat dia terkoreksi dalam ya kita masuk ya, seperti ini BRI kemarin kan koreksi di 3.800 ya, kemudian naik ke 4.000 berapa ini tertingginya, 4.350. Jadi udah berapa itu, 4.350 dikurangi 3.800, udah naik 500 poin teman-teman, iya kan, dibagi 3.000 udah 14% ya. Nah makanya dia kan koreksi ya, koreksi kalau menurut saya ini koreksi yang wajar ya. Dia masih support kuatnya di sekitar 4.100-an lah ya. Kalau nggak tembus 4.100 dia bisa mantul, tapi kalau tembus dia balik lagi ke sekitar 4.000-an. Nah begitu juga dengan saham ini BCA ini menarik juga nih ya. Udah koreksi ini mungkin masih lanjut nih di sekitar, udah mantul ya BCA 9150 terendah. Ini kalau sebenarnya masih banyak yang berharap di sekitar 9.000 ini ya, tapi 9.000 support kuatnya banyak banget nih, 92.000, 9.100 juga 80.000 lot. Nah inilah ini saham-saham wonderful company seperti ini ya, BRI, Bank BCA ini kalau koreksi seperti ini itu investor yang sedang membidik itu akan tertarik ya. Jadi usahakan teman-teman inilah ya menjadi investor lah, jangan trader. Kalau trader itu teman-teman akan terombang-ambing ya oleh harga saham yang fluktuatif, dan akhirnya malah kena fear, kemudian cut loss, terus ya makin lama portofolio makin habis ya. Dan nanti tinggal tunggu waktu aja, apalagi kalau teman-teman pakai margin, ikut short selling gitu, waduh kacau itu, hidup nggak tenang, sudah nggak cuan dan hidup juga nggak tenang ya. Jadi saham-saham seperti BCA ini saham yang bisa di hold dalam jangka panjang ya, walaupun dia turun ya teman-teman, ini kan turun ya, tertinggi di 10.950 ya di bulan September, kemudian terendahnya di sekarang di 9.150 ya, udah mulai mantul nih. Ini sepertinya dia mulai tertahan di sekitar 9.200 ya.
ternyata gagal masuk ke 9.000 ya. Nah, ini indikatornya udah strong buy semua. Jadi kalau mau masuk BCA menarik nih. Walaupun masih belum di spot kuatnya di sekitar ini teman-teman ya. Oh ini ya 9.250, ini terendah 9.100, 9.050 nih masih belum mencapai itu ya. Kalau mau bersabar tunggu di situ ya, siapa tahu koreksi ya. Tapi kalau hold jangka panjang nih, lihat BCA ini menarik ini teman-teman. BCA BRI juga, coba BRI jangka panjangnya masih bagusan BCA. Jadi saham-saham kalau BRI ini yang kita beda adalah isu dividennya teman-teman. Nanti dividen di bulan Maret itu ya kemungkinan BRI ini tetap naik. Mendekati bulan Maret dia akan naik ya. Ini kita lihat ya BRI. BRI mendekati bulan Maret ya. Nah ini kan Desember, Januari turun sampai akhir Januari, habis itu melesat tuh. Nah ini silakan ini yang mulai masuk BRI ya, pengen masuk BRI ya, mulai tampung lah di sini ya sekitar 4.100-an. Ya walaupun telat-telat dikit nggak masalah ya, seharusnya di 3.800 ini. Tapi menurut saya ini udah mulai bagus nih, terendah di berapa 4.100 ini udah mulai ada perlawanan dan ini ya bagus. Nah bagaimana dengan saham batubara? Saham batubara ini PTBA kuat di situ, AAD ini yang mulai unjuk gigi nih ya. Saya kemarin udah bikin AAD itu di harga berapa itu, kalau bisa udah mulai masuk teman-teman ya, di harga 8.300-an itu udah mulai masuk. Walau terendah di 7.700 nih, kalau yang sudah masuk di AAD 7.700, wih udah cuman lebar nih teman-teman ya. 950 7.200. Wih. Udah 30%. Gila ini wonderful company ini ya. Ini the next Adro ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau pusing-pusing ya, pegang saham-saham yang seperti ini ya. Tapi kalau walaupun Adro nggak sefluktuatif AAD ya, karena memang AAD ini sudah fokus di sektor batubara, sedangkan Adro sudah malah melepaskan batubara ya. Tapi nanti mendekati mungkin Adro punya proyek-proyek strategis yang bisa digarap ya, dia akan naik juga teman-teman. Adro kemudian apalagi ya. Ini batubara banyak yang turun ya. Telkom, Telkom nggak jadi naik nih. Telkom ini nggak jadi naik, ternyata koreksi lagi di sini ya. Nah, kalau teman-teman pegang saham-saham yang dividennya cukup besar ya, seperti AAD, kemudian PTBA, terus BRI itu cukup besar juga ya, dia 7% ya. Kalau masuk di sekitar nih 4.100, kalau dividennya sama aja dengan tahun kemarin. Dividen BRI ini ya, ini 135. Bentar, totalnya berapa? Totalnya 319. Nah, anggap aja 319. 319 dibagi 4.110. Udah 7% ya. Untuk sektor perbankan ini 7% udah lumayan bagus. Nah, apalagi kalau teman-teman pegang saham-saham yang seperti AAD ini. AAD ini rencananya kan 45% laba nih ya. 45% laba dibagi ya. 45% laba itu berapa ya? Belum ada laporannya ya, nanti kita ini ya, paling tidak ini hampir sama dengan labanya itu hampir sama dengan Adro ya. Atau bahkan lebih tinggi dibandingkan Adro ya. Jadi kemungkinan yieldnya juga mungkin di atas 10% teman-teman, dibandingkan dengan harga AAD di awal ya, sekitar 5.500-an itu kan. Kalau dengan harga yang sekarang ya mungkin nggak nyampe ya, nggak nyampe 10%.
Tapi ini menarik saham-saham seperti ini ya, daripada teman-teman trading kemudian scalping yang bikin hidup tidak tenang ya, sudah tidak tenang dan nggak cuan ya. Lebih baik teman-teman santai aja ya, santai. Kalau punya dana ketika saham itu koreksi ya kita masuk lagi, punya dana lagi masuk lagi. Kalau teman-teman pegang saham-saham yang dividennya besar, paling tidak 2 tahun aja lah, itu teman-teman udah cuan lebar. Bersabar 2 tahun, dan selama 2 tahun itu cuman fokus di nambah jumlah lot, nambah lot. Nah, ketika sahamnya turun nambah lot. Nah, itu akan ini ya apa? Akan lebih bagus ya, portofolionya akan tumbuh lebih bagus dibandingkan teman-teman tiap hari trading, scalping dan lain, dan mungkin pusing ya, malah pusing dan gak cuan. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, kemudian baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja ya, untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.